Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dipertemukan di tempat-tempat maksiat. Kita tidak dipertemukan di pasar-pasar. Tapi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita kali ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya padang mahsyar hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan 50 mil, sehingga manusia saat itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, lututnya, kemudian dagunya, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Namun ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang mereka berdua ini saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pertemuan kita kali ini berdasarkan cinta karena Allah, dan karena Allah kita bertemu, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk dalam sabda beliau yang mulia tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sedikit faedah berkaitan dengan hadis tersebut. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz, apakah yang termasuk di dalam hadis tersebut hanya 2 orang laki-laki? Karena dalam teksnya apa? Rajulani, 2 orang laki-laki. Ditanyakan oleh Syekh Ibn Baz, hal hadzal hadis yasmal 'alan nisa? Apakah hadis ini juga mencakup untuk kalangan wanita? Kata beliau, hakadza li mar'ah. Begitu juga untuk perempuan. Imro'atani, ada perempuan satu dengan perempuan yang lain, apabila mereka saling cinta kepada Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, termasuk dalam hadis ini.
Begitu juga kata beliau, rajulun wa mar'atun, laki-laki dan juga perempuan. Contoh suami dan istri. Mereka apabila dibangun atas cinta kepada Allah, suami mencintai istri, istri juga mencintai suami karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, maka akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memperbanyak relasi. Ya, bukan istri ya, tapi istri juga masalah ya. Relasi, pertemanan dengan orang-orang soleh. Ya, supaya nggak tegang-tegang ya. Kayaknya sudah tegang semua ya. Perbanyak berteman, mencintai orang-orang soleh. Kita bertemu karena Allah di majelis ilmu, berpisah pun karena Allah. Insya Allah di hari kiamat kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pasangan hidup kita, istri kita, cintai dia dengan karena Allah. Kita dipertemukan karena Allah dengan akad yang sah. Begitu juga dipisahkan pun karena Allah. Jadi perbanyak relasi ya, teman dan tayyib. Cukup insyaallah. Nanti hilang sendal di luar ya sama ibu-ibu. Tayyib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah penyakit yang dapat merusak hubungan kita sesama kaum muslimin tadi, yang tadinya awalnya cinta karena Allah dirusak oleh penyakit ini. Ya, tadinya Anda berpikir apa yang akan Anda sampaikan di sini. Sedangkan kita ketahui bahwasannya di sini ini markazul ilm, tempatnya ilmu. Ya, mau bahas apa kan gitu. Seolah-olah semua insya Allah sudah disampaikan di sini. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan untuk pribadi Anda dan juga kita semua. Ya, antum jangan bosan. Antum dengarkan musik berulang-ulang pun tidak bosan. Ya kan? Mendengarkan musik berulang-ulang, hafal bahkan itu tidak ada bosannya. Ketika antum mendengarkan pengajian, kajian, seolah-olah apa? Ada rasa jenuh dan bosan di situ. Nah, yang perlu dikoreksi adalah kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan memang mendengarkan kajian bukan untuk diamalkan, bukan ikhlas karena Allah. Sebagai teguran, mauidhah, nasihat dulu buat diri-diri kita masing-masing. Hanya sekedar wisata religi. Hanya daripada nggak ada kesibukan duduk di majelis ilmu. Tidak diambil sebagai mauidhah, tidak diambil sebagai nasihat. Kita akan membahas sebuah penyakit yang apabila penyakit ini ada pada diri seseorang, maka akan hancurlah, rusaklah hidup dia di dunia dan juga di akhirat. Yang berkaitan juga dengan ukhuwah al-islamiyah bisa rusak dan hancur dikarenakan penyakit ini. Kira-kira penyakit itu apa, Pak? Yang bisa menghancurkan ukhuwah al-islamiyah di antara kita. Kira-kira apa? Allahu a'lam, masya Allah. Nisful ilm ya, setengah dari ilmu. Kira-kira apa, Pak? Hasad. Tayyib. Ya. Hasad. Kalau bahasa gaulnya syirik. Ya, syirik aja lo kan gitu ya. Nah, ini penting dan sangat-sangat penting untuk kita bahas. Karena apa? Penyakit ini tidak hanya menimpa orang-orang awam di antara kita. Bahkan para penuntut ilmu, ustadz, ulama pun terkena penyakit ini. Ya, dan bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, apa kata beliau? Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad ini tertanam, tertancap, tercipta di tabiatnya manusia. Sudah ada bakatnya dalam hati itu apa? Hasad. Coba kalau kita lihat anak-anak, ya adik kakak, atau ketika dia bergaul, itu kadang timbul hasad di antara mereka. Siapa yang ngajarkan mereka? Siapa kira-kira? Karena sudah ada tabiatnya untuk apa? Hasad. Sehingga Syekhul Islam pun menukil perkataan salaf,
Beliau mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satupun jasad yang bisa bersih dari apa? Hasad. Ana juga sama, semua kita sama. Tergantung sering dan kadang-kadangnya saja. Tidak ada satupun jasad yang bisa terlepas dari apa? Hasad. Siapa di sini yang bisa menjamin saya tidak ada hasad dalam hati saya? Ada? Nanti kita bahas. Dari definisinya kita bisa introspeksi diri. Kita lihat diri kita ini, ada tidak hasad dalam diri kita. Oh, ternyata selama ini kita hasad, namun kita tidak mengetahui dan menyadarinya. Waliyadzubillah. Dan hasad ini terjadi sesama profesi. Ya, yayasan dengan yayasan, ustadz dengan ustadz, santri dengan tukang herbal dengan tukang, istri pertama dengan istri kedua. Ya, supaya nggak tegang-tegang, Pak. Dan seperti itu, jamaah ngaji dengan jamaah ngaji yang lain timbul itu. Kita akan bahas insya Allah, mengingatkan untuk diri anak pribadi dan kita semua, supaya pertemuan kita kali ini benar-benar akan tumbuh di atas cinta dan kasih karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan kita banggakan nanti di hari kiamat kelak. Termasuk tadi anak bertemu dengan Ustaz siapa? Yusuf. Masya Allah. Ya, dulu 2013, tahun yang lalu. Ya, sudah lama tidak ketemu dan Allah pertemukan sekarang. Mudah-mudahan pertemuan tersebut karena Allah dan kita ditumbuhkan cinta karena Allah. Karena pertemunya di majelis taklim, bertemunya di majelis ilmu, bukan bertemunya di tempat-tempat maksiat. Baik, kita mulai dari definisinya. Kira-kira apa arti dari hasad? Kira-kira apa, Pak? Ya, siapa yang bisa ngasih? Apa sih hasad itu? Jangan-jangan ada dalam hati kita tidak tahu itu hasad. Ya, sebagaimana sebuah syair mengatakan apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ada tambahan, wa wala yashur. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku lakukan, tapi untuk aku berlindung dari kejelekan tersebut. Barang siapa atau siapa saja yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut, tapi dia tidak sadar. Nggak nyadar dia kalau sedang hasad. Kira-kira apa, Pak? Hasad banyak para ulama mendefinisikannya dengan berbagai macam takrif, definisi. Ya, kita ambil yang paling dasar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau menukilkan salah satu definisi. Beliau mengatakan al-karahatu wal bughdu lima yarahu min husnil mahsud. Nanti setelah ini kita koreksi diri kita ya. Kita hasad atau tidak? Apa kata beliau? Al-hasadu al-karahatu wal bughdu. Apa al-karahatu? Benci. Bughdu marah. Kebencian, jengkel. Kalau bahasa santainya tidak nyaman. Saat kapan? Lima yarahu min husnil mahsud. Saat kita melihat orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi kalau saat ada kita lihat saudara kita di hadapan kita mendapatkan kebaikan, atau mendengar saudara kita mendapatkan kebaikan, ada muncul tidak nyaman dalam hati kita, saat itu kita hasad. Kira-kira ada yang selamat? Contoh simpel, kita langsung praktek. Ana duduk di sini. Ketika ada di antara antum yang melihat ana tiba-tiba muncul rasa tidak nyaman, jengkel, tidak tahu apa sebabnya, saat itu Anda sedang apa? Hasad. Apa sebabnya? Ada yang salah yang disampaikan. Ketika muncul rasa tidak nyaman, jengkel tadi, dengki tadi, itulah hakikat hasad. Bisa difahami?
Sekarang kita koreksi diri kita. Ada yang selamat dari hasad? Lihat ketika kakak kita mendapatkan kenikmatan, saudara kita mendapatkan kenikmatan, yayasan lain lebih maju, yayasan dan seterusnya, ustadz lain dengan ustadz yang lainnya, pondok pesantren pengurus dengan pondok pesantren pengurus yang lainnya. Ada di medsos, ini maju bangunannya dan nggak nyaman. Itu hasad. Apa masalahnya? Faham dong? Kayak insya Allah bisa dipahami. Tinggal kita menerapkan dalam hati kita. Kita mendeteksi hati kita ini hasad atau tidak. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan sampaikan beberapa perenungan berkaitan dengan bahaya hasad. Mudah-mudahan dengan perenungan ini dapat mengatur hati kita untuk melawan hasad ini. Ya, perenungan yang pertama, poin yang pertama yang disebabkan atau penyakit ini menyebabkan masalah yang pertama adalah orang yang hasad pada hakikatnya saat itu dia sedang membenci, menentang keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merasa tidak nyaman dengan seseorang tadi, hati kita jengkel dulu. Saat itu hakikatnya kita sedang memberontak, memprotes, membenci keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukankah keimanan kita meyakini bahwasannya kullu syai'in biqadarin? Semua ini berdasarkan takdir Allah. Semua ini ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah yang memeliharanya. Dan kita yakini lahu mulkus samawati wal ardh. Langit dan bumi ini semua punya Allah. Dan kita juga meyakini yudabbirul amra minas samai ilal ardh. Allah yang ngatur urusan ini dari langit sana dan ke bumi. Saat kita tidak nyaman, itu hakikatnya adalah kita sedang membenci, memprotes keputusan Allah, menantang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah syair mengatakan, syair itu mengatakan, "Qul liman kana li hasidan atadri alaman asaqtal adab alallahi fi fi'lihi fa innaka lan tardali bima wahab." Apa syair itu mengatakan? Kul, katakan, liman kana li hasidan, kepada mereka yang benci, yang hasad kepada diriku, yang tidak nyaman, yang jengkel, yang dengki kepada diriku, katakan kepada mereka, atadri alaman asaqtal adab, tahukah anda kepada siapa anda sebenarnya sedang berbuat kurang ajar, berbuat tidak pantas, berbuat tidak beradab? Kepada siapa hakikatnya anda tidak beradab, berbuat kurang ajar? Alallahi fi fi'lihi, kepada Allah terhadap perbuatan Allah. Karena apa? Kalian tidak ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada saya. Ini keburukan pertama yang hendaklah kita renungkan. Saat terjadi hasad dalam hati kita, ini yang harus kita renungkan. Hakikatnya kita ini benci kepada siapa? Kepada makhluk Allah apa pemberi? Zat yang memberikan apa? Keutamaan dan karunia tersebut. Ya, hati-hati. Oleh karena itu jangan dipelihara. Jangan dipelihara. Makanya kata Syekhul Islam tadi, Al-Karim yukhfihi wal lain yubdihi. Orang yang buruk, orang yang mulia, kata beliau, orang yang soleh, orang yang taat, dia akan memendam rasa hasad tadi, menyembunyikan, melawan dan berjihad melawannya. Adapun orang yang buruk akan menampakkan hasad tersebut, baik dari lisannya, tatapan matanya, perbuatannya dan seterusnya.
Ya, tinggal kita pilih kita mau yang bagian mana. Dan hasad hukumnya apa? Haram. Dan bahkan sebagian para ulama memasukkan dosa besar. Wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling pemutus hubungan. Ya, jadilah kalian saudara hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian Allah juga katakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Ya. Apa kata Allah? Janganlah kalian berangan-angan, ya, menginginkan apa yang telah Allah berikan kepada sebagian yang lain, keutamaan terhadap sebagian yang lain. Jangan kau berharap buruk di sana. Kebencian, berharap hilangnya nikmat atau nikmat tersebut ada pada dan seterusnya. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian yang sudah dia dapatkan sebagaimana yang dia usahakan. Begitu juga wanita. Apabila kalian menginginkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah terhadap keutamaan yang Allah berikan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW mengajarkan seorang bocah yang masih kecil, sahabat yang mulia? Beliau mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Buang jauh-jauh hasad tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita jadikan bahan perenungan agar membantu kita menghilangkan hasad. Yang kedua adalah orang yang hasad, dia tidak akan merasakan yang namanya apa? Kebahagiaan. Hatinya sempit, kacau, dan dia pada hakikatnya menyakiti diri dia sendiri. Orang yang zalim tapi menzalimi diri dia sendiri, itu orang hasad, bahlul. Ya. Zalim tapi yang siapa yang dia zalimi? Dirinya sendiri. Ya, ada ibu-ibu contohnya. Ada seorang wanita lewat tiba-tiba nggak nyaman, dari jilbabnya yang lebih keren, ya, dari wajahnya yang lebih cantik dan seterusnya. Atau ustadz pun sama. Ya, ketika ada ustadz yang baru muncul, ya, ada rasa tidak nyaman. Santri pun sama. Tukang sule juga sama, ya, susu apa? Kedelai dan seterusnya. Dia hakikatnya menyakiti diri dia sendiri. Karena apa ya ikhwah? Sebesar apapun hasad yang ada pada diri Anda, sebesar apapun, tidak akan pernah merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berubah. Takdir Anda sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan sebelum Anda diciptakan, bukan. Tapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jauh sekali. Dan itu tidak akan berubah. Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan, mencatat takdir-takdir makhluk. Hati kita adalah hasad ini akan melahirkan, menyebabkan dosa-dosa yang lainnya, dan bahkan dapat menimbulkan dosa yang sangat-sangat besar dan bahkan sampai tidak masuk akal, ya, sampai nggak bisa dimakul. Ya, sebagai contoh, hasadnya iblis, laknatullah alaihi. Dia sanggup menerima laknat dari Allah sampai hari kiamat. Dia sanggup mendapatkan azab kekal di dalam neraka dikarenakan apa? Hasad. Tertutup itu semua. Padahal iblis awal-awalnya merupakan makhluk yang mulia, disejajarkan dengan malaikat, bergaul dengan malaikat, berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Itu semua hilang. Seolah-olah ilmunya tadi tidak terpakai.
keimanannya tidak terpakai. Makanya ada sebuah hadis mengatakan la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-imanu wal hasadu. Tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan hasad. Enggak akan pernah ketemu. Kenapa? Keimanan mendorong dia untuk tidak hasad. Hasad mendorong dia untuk tidak enggak akan pernah ketemu. Waliyadzubillah. Dan lihat, pembunuhan terjadi pertama kali dari anak kedua Adam. Siapa? Qabil dan Habil. Meskipun namanya diperselisihkan, tapi ibrahnya yang kita ambil. Qabil dan Habil, lihat, kakak dan adik. Kakak berani dan tega untuk apa? Membunuh adiknya sendiri. Coba hilang semuanya itu. Nalurinya, fitrahnya, ilmunya apalagi hilang, tertutup semua dengan apa? Hasad. Ya, masya Allah, waliyadzubillah. Yusuf, coba keluarganya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf yang banyak itu. Wa nahnu usbah, kata mereka. Kami golongan yang banyak, yang kuat. Kakak-kakaknya semua banyak loh ya, bukan cuma satu. Kemungkinan kalau satu iyalah dia sendiri. Ini rombongan. Kok nggak ada yang ingat? Nggak ada fitrahnya yang muncul, enggak. Tapi sepakat semuanya untuk apa? Menggolimi siapa? Yusuf, sampai mengatakan apa? Uqtulu Yusuf awitrahu ardo. Bunuh Yusuf atau buang dia di suatu daerah. Ini kakak-kakak terhadap siapa? Adiknya. Tertutup semuanya. Akalnya tertutup, fitrahnya tertutup, ilmunya tertutup. Dan ini nggak cuma satu orang, tapi apa? Rombongan dan keluarga, punya darah daging yang kuat, hidup bersama. Apatah lagi selain itu. Maka nggak aneh apabila ada satu yayasan hasad kepada yayasan yang lain. Padahal rame di situ, usat-usat lagi ya. Kenapa? Ya tadi, yang paling dekat saja hubungannya tertutupi dengan penyakit apa? Hasad. Waliyadzubillah. Bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Dan sanggup Yahudi tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan apa? Hasadan min anfusihim. Hasad mereka terhadap apa? Yang ada pada diri mereka sendiri. Untuk apa? Tidak beriman. Padahal mereka tuh ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi faham terhadap Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sebagaimana fahamnya mereka terhadap anak-anak mereka. Gimana sih paham dengan anak-anak kita? Ya faham detail, sifatnya bagaimana, tempat bermainnya bagaimana, bagaimana karakternya, siapa keturunan, semua lengkap faham mereka. Tapi kenapa tidak beriman? Hasadan, dan sanggup menantang dirinya untuk mendapatkan murka dari Allah. Kan salah satu faidah kenapa Madinah dihuni oleh Bani Yahudi, Nadir, ya, kemudian Quraidah, kemudian apa lagi? Khazraj, ya. Mereka bermukim di Madinah. Kenapa? Karena menunggu kedatangannya siapa? Nabi yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Namun tatkala Nabi tersebut tidak muncul dari kalangan Yahudi, justru muncul dari kalangan Arab, hasad tumbuh. Ya, seperti juga Abdullah ibn Ubay bin Salul, pimpinannya, tokohnya orang Madinah yang dielu-elukan di Madinah. Nah ini bahaya. Ya, jabatan, tokoh, kedudukan itu bisa mendorong orang itu apa? Arogansi dan hasad. Datang Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ke Madinah, hasad tumbuh. Ya, jadilah dia gembongnya apa? Munafik, hasad. Dan ini dapat menyerumuskan ke penyakit-penyakit yang dosa-dosa yang lain. Maka sangat benar, ya, sabda Rasulullah SAW, meskipun ini didoifkan oleh para ulama, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, ya, ini sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal hasada,
fa innahu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hati-hati kalian terhadap hasad. Karena hasad ini akan memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis kebaikan. Ghibah itu potensi besar untuk apa? Menghapuskan kebaikan. Orang hasad dimanapun majelis, dia akan menggibahi orang yang dia hasati. Habis itu pahalanya. Ya kalau ada pahala. Kalau tidak ada, sudah amal sedikit, itu pun belum tentu diterima. Ya, karena dorongan hasad tadi dia berghibah. Dan dari hasad ini, kita mempelajari hasad ini akan kita bisa menilai saudara-saudara kita pun juga. Terlihat nanti dari saudara kita ini ucapannya, perbuatannya terbaca oleh kita. Dia ini sedang hasad atau tidak? Terbaca nggak? Dari lirikan matanya, dari perbuatannya akan terlihat. Dan tadi, ya, ketika dia sudah terkuasai oleh hasadnya, maka kebaikannya ya akan terhabisi oleh apa? Sebab-sebab dari hasad. Ghibah tadi contohnya. Sehingga apa? Dimanapun tempat dia akan membicarakan, menggibahi apa? Orang yang dia hasati. Waliyadzubillah. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah hasad. Bahayanya hasad yang hendaklah kita pahami poin-poin tersebut sehingga bisa membantu kita untuk mengkikis hasad yang ada pada diri kita. Dan masih banyak sekali ya bahaya yang ditimbulkan oleh hasad. Banyak sekali. Ya, seperti caci maki itu muncul bisa karena apa? Hasad. Ya. Kemudian kezaliman, mengambil harta atau mendolimi usahanya, bisnisnya, ya, memfitnah, namimah, adu domba dan seterusnya, itu bisa jadi muncul sumbernya dari mana? Hasad, waliyadzubillah. Akan habis orang tersebut. Ya, oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan diri kita. Ya, ketika ada rasa hasad tersebut muncul, ya, dan kita akui bersama lah. Ya, kita akui bersama bahwasanya kita semua berbakat untuk apa? Hasad. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada poin selanjutnya, bagaimana caranya kita menghilangkan apa? Hasad. Ya, di perenungan ya, membantu kita untuk apa? Menyadari bahayanya hasad ini, membantu kita untuk menghilangkannya, mengkikisnya. Tapi adapun cara-caranya, di antaranya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu, belajar, berilmu, terutama berkaitan tentang ma'rifatullah, mengetahui apa? Allah, mengimani sifat-sifatnya dan memahami sifat-sifatnya sehingga timbul menjadi sebuah keyakinan. Kalau kita sudah meyakini bahwasannya Allah al-mudabbir, pengatur segala alam tadi, kita meyakini Allah al-khaliq, pencipta, tuntutan tauhid kita. Tauhid apa? Rububiyah. Ya, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur. Hilang itu, sedikit-sedikit hilang. Berilmu dan pelajari semuanya. Makanya sangat diwajarkan apabila Allah Rasul katakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut atau belajar adalah kewajiban. Karena dengan belajar kita bisa membedakan. Ya, bahkan kaidahnya apa? Kullu khairin ya samratuhu apa? Ilm. Ya, min samratil ilm. Semua kebaikan itu muncul dari buahnya apa? Ilmu. Semua kejelekan pun muncul karena kebodohan. Belajar. Ya, kita lazimi terus majelis ilmu. Ya, contohnya saat ini. Kemungkinan di antara kita sebelum ini kita belum tahu apa itu apa? Hasad. Setelah duduk di majelis ilmu ada pengetahuan yang baru.
atau dia sudah tahu dan faham, terlalaikan dengan nafsunya, dengan syahwatnya, dan bahkan tertutup dengan hasad itu sendiri. Duduk di majelis ilmu menjadikan apa? Pola pikirnya terbuka. Kebaikan ada di ilmu. Kebaikan ada di ilmu, bukan perasaan, dikir-dikir, menghayal, halusinasi, dan bukan, di ilmu. Ya. Ini yang pertama, lazimi, terus belajar, terutama berkaitan dengan amalan hati. Ya. Karena sekali lagi memang penilaian Allah prioritas pertama adalah hati. Ya, sebagaimana kita ketahui, kata Rasulullah apa? Ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Sesungguhnya di dalam hati, dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut baik, maka akan baik semua anggota tubuhnya. Amalnya baik, tubuhnya baik. Apabila buruk, maka buruk semua. Ucapannya buruk, perbuatannya buruk, tubuhnya juga buruk. Apa itu? Hati. Berkaitan dengan hati. Itu prioritas pertama. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Setelah hati baru apa? Amal. Ya, dan orang yang mengumpulkan hati baik dan amal baik akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, badan dia amalnya solehnya bagus, lisannya, ucapannya, perbuatannya bagus, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dengan yang rincian yang kita sebutkan tadi. Tentunya apabila ada keimanan akan keluar dari dirinya apa? Hasad. Maka apa janji Allah? Akan kami hidupkan, akan kami berikan dia kehidupan yang baik, akan menjadi manusia yang paling bahagia dengan ilmu. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikannya. Kenapa? Adzan? Baik. Nah, fadhil afwan. Maklum ya orang baru. Silakan. Kembali kita ingatkan bahwasannya tatkala muncul rasa tidak nyaman, jengkel dan dengki yang tumbuh dalam hati kita, hendaklah kita langsung berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit tersebut. Ya, doa kepada Allah, lawan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Fahami doa tersebut, lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan sungguh-sungguh, jujur kita pada Allah untuk menghilangkan apa? Hasad tersebut. Ya. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang beriman yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman sebelum kami, dan jangan jadikan hati kami ini ghillan, hasad di antara kaum mukminin. Ini cirinya orang beriman. Ketika muncul rasa tidak nyaman, hasad, dengki, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan penyakit ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan kepada Allah. Kemudian cara yang ketiga adalah kita doakan orang yang kita
hasati. Berat bagi mereka yang memiliki apa? Hasad. Berat nggak? Berat. Kita hasad dengan orang tersebut. Kita paksa diri kita untuk doakan kebaikan untuk dia. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah panjangkan umurnya, luaskan rizkinya, terus. Bila perlu kita bangun di tengah malam untuk mendoakan saudara kita tersebut. Akan terkikis rasa hasad tersebut, bahkan bisa hilang. Dan kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya, sebagaimana masyhur, doa seorang yang soleh inda dhahril ghaib, saat orang tersebut tidak ada atau dari sisi ghaib. Kita doakan teman kita atau saudara kita yang kita hasati. Malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka mithlu. Ya Allah, kabulkan dan bagi Anda apa yang Anda minta. Untuk kita juga doakan meskipun berlawan. Ucapkan, doain sebanyak-banyaknya, semua kebaikan akan terkikis hasad dari hati kita dan bahkan hilang. Kemudian cara selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah ilmu, doa untuk diri kita, doakan untuk saudara kita, beri hadiah. Coba kuat nggak kira-kira? Jangan tanggung-tanggung ngasih hadiahnya. Ya. Berat nggak? Berat. Tapi kita harus lakukan. Kasih hadiah dan yang terbaik. Ya, kita ngeliat, wah dia butuh HP, kasih HP, ya. Butuh motor, kasih motor. Hilang rasa hasad itu insyaallah. Apa kata Rasulullah? Tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Akan timbul rasa cinta. Kasih hadiah. Anta hasad kepada seorang, cari yang terbaik di rumah, apa? Kasih hadiah. Akan hilang hasad tersebut. Dicoba, silahkan. Ya, bismillah. Ya. Yang ada hasad dengan anak, silahkan. Ya, sebelum anak pulang ya. Tayyib. Supaya nggak tegang-tegang ya, santai. Tayyib. Ini kasih hadiah. Tayyib. Dan yang terakhir, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang waktu yang mendesak, ya, ada kegiatan setelah ini. Yang terakhir, yang paling penting adalah qanaah. Kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Qanaah. Merasa ridho dengan pembagian Allah. Dan apa yang Allah tetapkan itu kebaikan untuk kita. Di atas hikmahnya Allah, di atas sifatnya Allah, Al-Alim, Ar-Rahman, Al-Adil. Adil, Allah itu maha adil. Menempatkan sesuai pada tempat. Gak akan mendolimi satupun hamba. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak akan pernah mendolimi makhluknya, tapi makhluk itu sendiri mendolimi dirinya sendiri. Semua sesuai di atas, di bawah hikmahnya Allah. Makanya kalau kita belajar akidah, di antaranya adalah kullu syai'in yajri ala masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua kondisi yang ada ini, takdir ini yang telah Allah tetapkan ini, berjalan sesuai kehendak Allah dan di bawah sifat Allah, anugerah dan keadilan Allah. Semua berdasarkan anugerah dari Allah dan keadilan Allah. Tidak ada yang kezaliman di sana. Tidak ada, semua pas. Ya, Anda ditakdirkan istri yang pas-pasan, ya, bersyukur. Ya, karena itu hasil pilihan Anda. Begitu juga istri, ya kan ya, mendapatkan suami yang masya Allah. Ya, masya Allah apa? Naudzubillah. Ya, syukuri, nikmati. Ketika pulang ke rumah, ya, dari luar nih, habis melihat yang lain-lain tadi, pulang ke rumah, latih qanaah. Supaya tidak melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Qanaah. Yaitu pilihan Anda sudah. Takdir 50.000 tahun sebelum Anda dicipta, makhluk langit dan bumi dicipta. Karena sudah qadarullah. Ya, pulang ke rumah istri ngoceh-ngoceh. Gitu ya. Ya, qadarullah sudah ditakdirkan oleh Allah. Terima sudah.
Dan Anda jangan pernah menghina, meremehkan pilihan istri. Ya, milih barang contohnya jalan, ya, milih warna sesuatu, nggak pantas, nggak layak, jelek. Tapi istri suka. Bahkan terkadang ini kok aneh ini, istri saya kok milih seperti ini, dekorasi rumah dan seterusnya. Anda jangan pernah menghina hal tersebut. Karena apa? Karena Anda pun termasuk pilihan istri. Ya enggak? Saat Anda menghina istri saya ini levelnya apa? Pilihannya rasanya apa? Level rendahan, balik gitu ya. Berarti Anda itu pilihannya siapa? Istri Anda. Ya enggak? Qanaah. Begitu juga istri. Ya, jangan pernah meremehkan pilihan pendapatnya suami. Bahkan menganggap aneh suami saya ini. Kok bisa dia memilih ini? Bersikap seperti ini. Jangan dibilang aneh. Kalau pilihan suami itu aneh, berarti Anda termasuk bagian yang aneh. Jadi qanaah ya ikhwah. Qanaah sudah yang terbaik. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah apa yang telah Allah takdirkan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga bisa mendatangkan manfaat buat diri Anda pribadi dan jamaah semua. Segala yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan tentunya datang dari diri Anda pribadi dan bandit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menjaga hati kita ini dari apa? Penyakit hasad. Nas'alullaha al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.